di lantai atas itu kedengar suara kaki jalan. Nah kayak gini, deng. Botol cat kaleng cat itu gerak sendiri, seret, dan sampai hari ini saksi masih hidup. Pikiran pertama saya bukan hantu, bukan setan, bukan demit, bukan apa, tapi maling ya. Wah kejuar, harus berantem, teman-teman. Kok lama-lama dia itu tinggi. Kok saya dulu sampai nyentuh atap. Setelah itu terapi selesai, saya ditelepon langsung sama istri saya. Pak cepet bali ngomah mampu menyang. Halo, selamat datang kembali para penonton Kudut Mistis yang setia. Dan kali ini kita berjumpa lagi di video podcast ya teman-teman ya. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe-nya. Dan nanti kalau teman-teman suka dengan video kali ini, tinggalkan like ya teman-teman. Dan pada video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber. Dan beliau ini sudah punya cukup banyak pengalaman yang berhubungan dengan dunia gaib, perhantuan. Oke, langsung aja ya kita perkenalan dengan Mas atau Pak Mas saja. Mas ya, dengan Mas Patrick. Nah, oke, jadi Mas Patrick ini sudah cukup banyak ya Mas pengalamannya berhubungan lumayan ya. Itu pengalamannya berhubungan dengan diri sendiri atau sebagai saksi aja? Pengalaman pribadi. Ini menarik teman-teman. Boleh diceritakan nggak salah satu atau mungkin dua pengalaman yang mungkin bisa mengubah pola pikir atau menjadikan ada nilai positif yang bisa diambil, istilahnya hikmahnya seperti itu. Boleh diceritakan Mas? Boleh. Cerita ini terjadi antara tahun 2004-2005. Antara itu, ketika itu saya mau menempati rumah yang baru saja dibeli oleh orang tua saya. Oh, gitu. Nah, kebetulan rumah itu tuh sudah kosong puluhan tahun, tidak dihuni, ya jadi rumah hantu gitulah ceritanya. Dibeli, dan waktu itu pun juga dibelinya rumah itu dengan harga yang sangat murah karena tidak pada mau beli. Karena memang sudah terkenal dengan kondisi misteri di dalam rumah itu. Nah, pengalaman yang saya ceritakan ini adalah awal-awal atau hari-hari pertama sampai 1 minggu ketika saya memulai meninggali rumah itu. Di waktu itu saya tinggal di rumah itu sendiri. Itu saya tinggal itu masih kelas 2 SMA. Nah, kelas 2 SMA saya sudah hidup sendiri di rumah itu. Kemudian hari pertama itu kan saya masuk itu siang hari ya, jadi ya masih aman-aman saja, masih bersih dan sebagainya, rata-rata bersih dan sebagainya, itu aman-aman saja. Nah, tiba-tiba itu menjelang maghrib itu tiba-tiba itu suasana rumah itu tiba-tiba berubah. Nah, yang tadinya itu biasa, terus kalau orang Jawa itu bilangnya singup, terasa singup atau terasa energi negatifnya itu kuat sekali, sehingga membuat siapapun yang waktu itu tinggal di rumah itu jadi tidak nyaman. Itu yang pertama. Saya kan termasuk orang yang dablek ya, jadi itu tidak saya anggap, hanya saya anggap lalu biasalah seperti itu, karena memang rumah kosong lama, ya sudah biasa saja. Kemudian saya tuh pergi. Habis maghrib itu pergi, mandi, kemudian pergi. Nah, pulang dari pergi itu saya ke Angkringan kan, waktu itu ke Angkringan cari makan, terus pulang itu sekitar jam 8 malam. Belum ada TV di rumah itu, masih kosong, hanya waktu itu masih isinya kasur, terus tikar, jadi nggak pakai dipan, nggak pakai bed. Cuma itu saya tiduran di salah satu kamar yang ada di tengah. Nah, saya tuh tertidur tapi juga tidak nyenyak, jadi
Iya bahasanya gimana ya? Liyep itu gimana ya? Tidur tapi nggak tidur. Tidur aja, terus setengah tidur dia nggak nyaman. Dikit bangun, dikit bangun. Nah waktu itu saya ingat betul itu. Saya tuh mendengar suara korden buka, grek, grek tiba-tiba. Dan saya ingat betul bahwa rumah saya itu nggak ada kordennya. Wah, iya. Ya, saya ingat betul rumah saya belum tak pasangin korden, tiba-tiba ada suara korden buka. Dan itu jelas banget, sangat terdengar, grek. Saya tiba-tiba dari tidur langsung saya duduk. Apa? Saya cuma tinggal ini lihat atas, tak lihat ini semua. Nggak ada apa-apa. Saya coba jalan-jalan keluar dari kamar, saya tak periksa semua, nggak ada apa-apa. Balik lagi ke kamar. Kan itu 2 lantai mas. Saya tidur yang di bawah, kamar bawah. Nah, sudah saya tiduran lagi. Tidak selang lama, sekitar ya 10-an menit lah dari saya tidur lagi, balik lagi. Di lantai atas itu kedengar suara kaki jalan. Nah kayak gini. Deng. Oh, iya saya. Sudahlah. Saya ambil bantal, tutup muka saya. Itu hari pertama. Saya tidur sampai pagi, ya aman-aman saja. Cuman lihat itu masih sore. Enggak masalah, aman. Terus kemudian hari kedua. Jadi saya memulai aktivitas terus berangkat sekolah dan sebagainya, pulang sekolah saya lanjut bersih-bersih kan. Itu siang hari saya ajak temen untuk setelah pulang sekolah saya ajak temen untuk ngechat. Ngechat ya, ada tembok beberapa yang karena sudah lama nggak di hunian mesti banyak jamur dan sebagainya, tembok saya ajak temen saya ngechat. Nah ketika saya itu pergi keluar cari rokok, itu kata teman saya ya yang saya tak ajak ngechat itu ada 3 orang. Mereka semua lihat botol kaleng cat itu gerak sendiri, seret, dan sampai hari ini saksi masih hidup, pelakunya masih hidup. Jadi botol itu gerak sendiri, seret. Terus saya keluar, terus mereka tiba-tiba udah pada di depan, saya pulang, mereka pada di depan. Lama pernah terus ngecat, wah gila, aku wedi ya, botol cat sama aku dewe. Jadi kaleng cat besar itu 5 kiloan itu jalan sendiri, seret. Dan semuanya lihat. Serem ya. Itu hari kedua saya tinggal di rumah itu. Nah ini sebelum dilanjutkan ke hari berikutnya nih ya, diminum dulu kopinya. Boleh, masih boleh. panas, kebetulan sudah dipegang gelas. Sambil dilanjut bercerita monggo. Jadi sudah ada kejadian yang disebut yang sekarang kita kenal sebagai poltergeist, yaitu yang jalan sendiri benda-benda itu. Serem. Itu hari kedua. Malamnya saya masih diganggu lagi mas. Gitu. Iya, jadi siang itu sudah kaleng cat tadi bergerak sendiri, seret. Saya nggak lihat langsung, tapi 3 orang teman saya itu lihat langsung itu. Karena pindah sendiri, serut. Terus kemudian malamnya saya kan sendiri lagi, tidur di rumah itu sendiri lagi. Yang tak cari-cari itu nggak kedenger lagi suara korden nggak ada, tapi ada suara orang mandi di kamar mandi atas. Mandi pakai gayung. Iya, biur. Saya masih berpikir positif. Mungkin pikiran saya adalah yang mandi tetangga sebelah rumah saya, karena waktu itu tetangga sebelah rumah itu masih ada yang tinggalin. Tak pikir situ apa-apa, tapi semakin lama semakin jelas. Kok kayak ada di atas. Saya lari ke atas, naik tangga, tak kejar, saya lari, tak buka kamar mandinya, kering. Itu sekitar jam 11 malam, kering. Terus saya turun, saya keluar, tak pikir tak dengerin tetangga masih mandi nggak. Ternyata mereka sudah pada tidur. Jam-jam itu mereka udah nggak ada aktivitas apapun, udah tidur. Saya kembali lagi ke rumah, tiduran lagi, santai baik, tidur, rokok-rokokan. Saya nggak sempat kepikiran baca doa apapun waktu itu, terus ndablek saja, tidur lagi. Yang tadinya orang mandi itu kedenger lagi, sekitar jam 1 malam itu kedenger lagi, gebyar. Saya baru ngeh, ini tidak wajar, karena masa jam 1 malam mandi. Yang tadinya di kamar atas, sekarang di kamar mandi belakang. Pindah, soalnya pindah.
saya jalan lagi kamar mandi, lihat kering lagi kamar mandinya. Semua kamar mandi tak buka pintu semua. Karena ada waktu rumah itu ada 4 kamar mandi, tak buka semua kamar mandinya, kering semua. Saya tiduran lagi. Nah, yang ini yang paling agak menyeramkan itu ketika saya mau masuk kamar. Jadi setelah dari keliling tadi meriksa kamar mandi, saya mau masuk kamar itu di tempat tidur saya itu ada yang tidur, Mas. Wujudnya Jelas sesosok yang tidur di situ. Gede, kayak gorila. Gondrong gitu ya, maksudnya bulu semua. Nah, kalau itu orang sini bilangnya genderuwo. Oh iya Itu jelas sekali dia tidur dia di kasur saya itu ya, saya bilang. Nah, saya cuma tak liatin gini. Saya di depan pintu tak liatin gini. Wes saya keluar, saya ngalah. Saya gelar tikar tidur di ruang depan, di ruang tamu, tidur di situ aman sampai pagi. Nggak ada yang ganggu. Udah mulai aktivitas lagi pagi, ya habis sekolah ya tadi lanjutkan ya tadi. Nah, hari ketiga itu saya ngajak temen untuk tidur di tempat saya. Temen yang lain lagi? Lain lagi. Tak ajak tidur di tempat saya. Kebetulan temen yang saya tak ajak itu dia sudah habis minum alkohol. Oh iya. Ya orang-orang sekitar sini juga, orang sekitar rumah saya itu udah dia minum, suruh gue ya tidur di tempat saya. Dia tuh bisa tidur dengan nyenyak. Tapi sekitar jam 2 pagi itu dia teriak kencang banget. Wah. Jadi kalau orang sini ngomongnya tindian. Jadi dia itu teriak, bisa teriak tapi nggak bisa gerak. Wah. Ya. Terus tak bangun tuh, tak koplak. Wah, ngomong. Wah, aku ditekek genderuwo. Jadi dia itu katanya tuh dicekek sama genderuwo. Aku ditekek genderuwo. Lah saya genderuwo. Wis mlayu. Wis aku bali wae. Dia langsung pulang. Saat itu juga langsung pulang, enggak berani tidur lagi di tempat saya sampai hari ini. Mabuknya langsung hilang ya? Sembuh, mabuknya sembuh. Serem ya. Tapi apa saat itu dia benar-benar melihat sosok genderuwonya? Katanya dia melihat. Kalau saya enggak. Iya. Saya hari ketiga itu saya enggak diganggu sama sekali. Saya tidak melihat menampakkan apapun, tidak mendengarkan apapun. Tidurlah saja. Nah, teman saya itu yang diganggu. Dicekek gini. Wah, ini pengalaman yang apa ya, bisa dibilang serem ya teman-teman ya. Seru asik gitu. Makanya saya senang menceritakan hal ini gitu. Karena memang itu pengalaman yang sungguh-sungguh nyata dan terjadi yang saya alami, dan tidak hanya saya sendiri. Banyak saksinya. Saksi matanya masih hidup semua ya. Masih hidup semua. Mungkin nanti suatu hari bisa saya undang ke sini podcast ini ya, saksi matanya ya, untuk cross check ya, siapa tahu ya. Boleh. Nah, itu di awal-awal saat istilahnya sambil merenovasi rumah ya. Apakah sampai sekarang masih ada setelah berapa tahun, 2005 katakanlah hampir 20 tahun ya berarti ya? Iya. Nah, apakah sampai sekarang masih ada? Kalau sekarang sudah tidak ada. Sudah bersih. Cuman kalau sering lihat orang jalan ribet itu masih sering, tapi sudah nggak pernah ganggu. Oh gitu. Nah itu dulu hilangnya itu gimana? Nah, tak ceritain lagi, mulai dari awal ya. Terakhir adalah ketika anak saya yang pertama, si Mahendra itu lahir, umur sekitar satu tahunan. Nah itu terakhir ada gangguan. Itu yang Mas belum lahir itu masih hamil. Posisi masih hamil 10 hari sebelum kelahiran. Itu sing terus habis itu hilang, nggak pernah ada gangguan sampai hari ini. Nah dulu lanjut di awal tadi, karena kejadian ini kan seminggu berturut-turut, Mas. Gitu. Jadi seminggu berturut-turut itu saya benar-benar diganggu di rumah itu. Wujudnya sama terus? Beda-beda.
apa pun cuman simbah saya bilang waktu itu simbah saya masih hidup wis nekat-nekatan kuat-kuatan mental sapa sing kuat terus menang manggon kono. Ya wis saya dablek saja ini. Iya. Sapa tak tinggalin terus nggak peduli mau diganggu apa nggak peduli. Hari keempat itu saya pas bikin mie malam-malam instan tuh bikin mie kan di dapur terus ada jendela gitu. Jendela tak buka arah gerah gitu tak buka. Ada cewek datang. Liatin dari jendela ini. Ya telat saya masak aja. Liatin mau. Mau bang. Cantik soalnya. Kalau wajah serem ya saya takut. Wajah cantik ya. Ngancani nggak apa-apa. Tak ambilin mangkok. Tak kasih ya. Tak taruh di jendela itu nggak disentuh nggak diapa. Cuma tak taruh situ aja. Saya ambilnya saya pergi ke depan makan. Itu hari keempat. Bener-bener saya lihat cewek cantik. Dress code-nya dia dress code warna putih tapi bukan gaun, semacam daster. Bukan daster juga ini. Jadi ya kayak baju biasa ini tapi warna putih. Oh gitu. Cewek rambutnya panjang cantik nggak serem sama sekali. Itu minyak hilang nggak? Nggak Utuh ya? nggak hilang manusia. Nah Nggak itu hilang. dia. Nggak hilang. Utuh sampai pagi tak kelihatan juga utuh. Itu hari keempat. Hari kelima itu yang agak tenang sih hari kelima ya. Cuman suara-suara orang nyapu, orang jalan itu udah nggak tak reken. Tapi ada suara-suara itu di atas, di halaman. Oh di halaman juga ada. Nah hari ke-6 itu ada penjual bakso keliling. Yang sekarang dia sudah nggak keliling lagi. Rumah itu suwung. Karena saya pergi waktu sore itu saya pergi, dia tuh datang ke rumah saya katanya saya panggil. Katanya saya panggil, dia masuk ke halaman rumah saya, tangting gitu. Kok nggak keluar, dia balik lagi. Nah di jalan itu ketemu dengan saya. Jadi dia lanjutkan jualan loh, dia ketemu dengan saya. Tapi emang jeluk orang tidak tuh sopo aku rana ngomong kok. Jeluk gak aku mau sopo. Masih sekarang bakonya juga masih pedagangnya dipanggil sama yang di rumah saya itu. Enggak apa-apa. Yo wis wajar kong. Yo oh wis paham. Udah paham dia udah paham memang itu rumah berantu gitu kan. Udah paham enggak apa-apa. Ya sudah, wis jalan. Nah, pas malam minggu ini hari terakhir, pas malam minggu kan ada acara kegiatan di Karang Taruna di desa. Nah, waktu itu ada pertemuan rapat sampai jam 11 malam, saya baru pulang. Pas saya pulang kan sendiri mas, mau buka pintu ngancing ceklek, saya buka keret, saya lihat orang gitu. Orang posisi ya orang manusia. Pikiran pertama saya bukan hantu, bukan setan, bukan demit, bukan apa, tapi maling ya. Wah kejuar harus berantem teman-teman. Kok lama-lama dia itu tinggi. Kok saya dulu sampai nyentuh atap. Berarti hampir 3 meter ya? Babuk ya aku ya biru ini. Oh ini udah wis umur orang kelahi bener orang kelahi. Babu. Terus saya makin tinggi sudah. Saya kabur ya itu. Saya kabur keluar rumah, masuk terus jam 12:30 itu saya balik lagi ke situ. Karena saya nggak pergi, cuman di depan rumah di pinggir jalan itu. Mau masuk orang, agak ragu. Masuk hilang belum? Dia masih atau enggak? Ada yang belum. Akhirnya saya masuk, tak berani masuk, udah ngantuk juga. Saya masuk ke dapur, bikin air panas buat ngeka ini. Karena kan mau cari es juga nggak ada, terus pakai air hangat aja, tak seka. Dia itu datang lagi. Balas dendam. Ngajak berantem lagi. Boleh ya sudah. Karena saya juga udah kepepet. Ya saya anaknya ya wani. Bantuan terus iki omahku. Nek saiki iki rebutan kekuasaan. Saya kira wis kon bener-bener berkelahi. Saya sampai buang lumpur jatuh buang.
wah badan sakit semua. Terakhir dia itu berubah bentuk Ah, menjadi sesosok yang tadinya tidur di kasur saya itu. jadi kecil lagi berarti. Tetap gede, Oh. tetap gede, tapi berubah yang Oh. maksudnya pertama kan masih wujud manusia biasa. Oh, sampai besar tadi Nah, masih besar masih wujud manusia. Oh. Terus saya pergi keluar, saya berdua sampai jam tadi. Salah satu saya masuk lagi, dia udah nggak ada loh. Ah, Saya baru bikin air, rebus air mau buat nyeka yang sakit. ah. Dia datang lagi, lantang lagi. Wujudnya Musuh masih masih sama. manusia. Oh. Kos gesture gesotnya juga masih sama, face mukanya juga dia masih sama. Tapi ya ada yang beda sih. Yang tadinya dia juga lebam, biru-biru, ada yang keluar darah di sini kayak itu udah hilang. Oh. Bersih lagi. Bersih lagi, sehat lagi. Padahal saya masih medundung. Nggak apa-apa, wis lanjut. Kita duel, akhirnya dia berubah bentuk itu toh. Saya keinget temen ada yang ngomong kalau musuh ini, musuh makhluk ini ambil aja bulunya, cabut bulunya. Ya bener tak cabut bener, terjadi jarum. Oh. Bulunya yang kayak bulu monyet. Sebut jadi jarum, lempar aja, kena matanya. Oh. Dia kabur. Sudah tidak pernah mengganggu lagi. Yang itu, yang makhluk itu nggak pernah mengganggu lagi. Udah, kita kehidupan sudah normal, sudah damai, udah asik. Nah, yang tadi yang terakhir mas. Karena dari kejadian-kejadian itu kan saya jadi tertarik dengan dunia spiritual ya. Dengan supranatural saya tertarik. Kemudian saya mulai belajar, berlatih, ya ada meditasi, ada lagu-lagu puasa, ya semacam-macam lah itu. Karena kejadian saya untuk antisipasi tidak suatu saat saya terjadi lagi kan saya sudah tenang. Nah, pada akhirnya waktu itu saya ada permintaan tolong dari saudara untuk menyembuhkan. Jadi dia itu orang sakit karena memang hal-hal yang kena hal-hal gaib. Nah, tapi kejadian itu saya sudah nikah ya. Yang tadi tak ceritakan anak saya yang pertama itu sudah mau lahir, baru menjelang lahir. Itu sakit, saya istilahnya terapi lah. Saya menterapi saudara itu yang kena musibah itu. Tak ambil mas penyakitnya itu mas. Tak ambil tapi ya nggak kelihatan hitam. Tak ambil. Saya cuman kepikir di tempat saya ini, kamu penyakit pergilah. Pergi kan tak suruh pergi. Udah pergi. Saya tuh setelah itu terapi selesai, saya ditelepon langsung sama istri saya. Telepon sama istri saya, Pak cepet balik ngomah mampu menyang. Di rumah hanya di kamar yang diduduk istri saya. Di ruang lain enggak. Aku tutup pulang. Nah, kebetulan saya Kristiani. Begitu masuk langsung sempet. Bener-bener mampu bakaran menyan di ruangan itu saja. Biasanya kan kalau menyan asapnya keluar. Hanya di situ saja. Itu tidak ada asap mas. Cuman aromanya menyan sangat menyengat. Saya ambil tasbih, saya doa rosari saja. Tasbih saya itu bisa bus. Saya diem, dia tuh tasbihnya bisa gerak-gerak sih. Muter-muter dengan sampai akhirnya pecah. Tasbih pecah. Selang sekitar 5 menit mampu bakaran rambut sama tulang. Oh, ini itu saksi hidup istri saya. Serem ya teman-teman ya. Berarti memang rumah Mas Patrick ini sangat apa ya? Kalau nggak kuat mental bisa mungkin jadi gila kali ya. Yang dulu tinggal di situ kan pada akhirnya nggak ditinggalin karena itu. Oh gitu, ceritanya gitu. Jadi ceritanya dulu nggak kuat tinggal di situ karena memang banyak gangguan di rumah itu. Dan itu kan rumah itu kan ya termasuk baru yang itu dulu dibangun sekitar tahun 94. Cuma ditinggalin berapa tahun terus kemudian kosongan. Oh gitu. Wah ya memang mungkin daerahnya ya situ ya.
Yo nek dulu sih orang-orang dulu bilang situ tempat jin buang anak di situ. Wah, darah bingit ya. Nah, ini melanjutkan yang tadi yang tasbihnya sampai pecah tadi. Bisa keluar aroma bakaran rambut dan tulang. Terus gimana itu setelah itu? Jadi kan waktu itu istri saya kan masih tiduran di situ. Saya duduk di dekat kasur, cuma di lantai dekat kasur, saya doa gitu. Istri saya juga ikutan doa. Dan dia juga takut. Itu dia lihat tasbih saya itu, mah dia jadi nggak jadi doa. Karena takut sendiri dia. Karena memang benar-benar tasbih itu nggak hanya muter-muter gini, nggak, tapi balik-balik terus kayak dilemparin, padahal saya diem gitu. Terus saya fokus pun doa, cuma doa rosario. Bisa saya cuma itu. rosario pun doa itu aja. Pada belum selesai kok, belum dapat separuh doa rosario. Terus biasanya putus, nyebar semua. Mata-matanya menyebar semua. Selang 5 menit itu bau bakaran rambut, terus bakaran tulang itu kan hampir sama ya. Itu sampai pagi. Pekat ya aromanya. Pekat sekali. Jadi waktu itu malam itu kita tidurnya ngungsi. Iya. Ngungsi pindah ruangan. Karena memang yang bau cuma di situ toh. Itu tapi nggak ada wujud ya saat itu. Ada, sama sekali nggak ada. Cuman aroma saja. Tak pikir itu dia yang ganggu itu bakar. Pikiran saya, tapi apa yang terjadi apa saya nggak tahu. Yang tadinya datang dia baunya itu kebakar. Soalnya secara logika memang nyambung ya, iya, dia karena kebakar. baunya langsung ya kayak itulah, bau tulang dibakar itu kan, rambut sama tulang dibakar itu kan baunya wah nggak bisa dijelasin, bikin maing-maing gitu ya, kayak orang dikremasi gitu ya. Baunya nggak enak sekali. Ya wes, saya tidur di kamar yang lain sampai pagi. Istri masuk ruang itu mau bersih-bersih, tadi manik-manik tasbih itu juga masih ada baunya. Masih ada bau. Pagi pun masih ada. Masih ada bau. Terus nanti hilangnya siang itu udah bersih. Nah, habis itu terus istri saya sakit-sakitan. Istilahnya sudah mau melahirkan kan. Sudah ada pergerakan di sini, tapi itu juga prosesnya lama. Jadi dibawa ke rumah sakit yang di Kulon Progo, nggak jadi lahir, cuma bukaan 2 terus selama 2 hari. Bawa ke rumah sakit yang di kota juga nggak lahir sampai di Pacu nggak lahir. Akhirnya bawa pulang cuma ke rumah sakit sebelah itu. Baru lahir di situ. Perjalanan 10 hari setelah itu ledakan. Tepat 10 hari terakhir. Tapi kalau dipikir-pikir, apakah ada hubungannya antara kelahiran dan kejadian itu? Saya kurang tahu ya itu. Tapi ya mungkin loh, anak saya mau diminta juga mungkin. Oh iya. Tapi kadang memang ada ya yang kayak gitu, yang minta anak gitu ya. Tapi kan saya nggak lihat wujudnya itu, cuman ada baunya. Dan itu bau tuh yang pertama kali membau istri saya. Saya nggak, kan saya masih di luar, ya, lagi terapi kasusnya. Ada nolong orang itu. Terus yang tadi saya cerita yang umur setahun itu pas gempa Jogja. Nah, gempa Jogja itu malamnya saya dapat firasat soalnya. Oh gitu. Nah, saya dapat firasat. Terus paginya 5 menit sebelum gempa, saya itu sudah ada yang kayak orang bangunin. Tang. Jadi ada seperti suara, terus saya rasa ditampar. Tang. Nggak gerigah, nggak sadar, saya itu langsung jalan ke belakang rumah. Trek. Saya waktu itu saya pelihara udang lobster. Saya baru ambil makan, tak sebar. Biu langsung grek, nggak jelas itu. Kan waktu itu malam itu kan anak saya panas. Saya pertama panas. Dia masih posisi sama saya masih tidur di kamar. Gempa masih gede banget itu mas. Saya itu lari masuk. Orang logikanya gempa itu keluar. Saya masuk, keingat anak istri. Begitu saya masuk sudah sampai, mereka ternyata sudah keluar di depan di pinggir jalan itu.
Nah, saya masuk ini itu sambil lari toh, jatuh, lari, jatuh, pas jatuh, brek. Lihat banyak orang di dalam rumah saya. Jelas banget orang-orang Pagi hari lihat banyak sekali orang-orang. Siapa itu saya nggak ada yang tahu. Ini pertanyaan besar berarti ya. Entah itu siapa, banyak berani orang kelihatan di jajar di ketembok, ada berdiri berjajar gitu, ngeliatin saya pas. Terus saya terus mereka nggak tak reken lagi, saya ke depan terus. Dan puji Tuhan sampai hari ini masih ada situ. Oh gitu. Berarti terakhir ya kejadian saat gempa itu ya. Maksudnya ada penglihatan terakhir. Kalau kejadian sing serem terus sampai kasus kebakar ya pas saya mau lahir. Nah sekarang nggak pernah ada gangguan-gangguan. Oh gitu. Oh tapi ini sungguh-sungguh pengalaman yang mungkin bisa ini ya menjadikan kita untuk bahwa manusia adalah makhluk yang kastanya tertinggi, katakanlah mungkin gitu ya. Jadi kita memang harus kuat untuk melawan itu ya. Mungkin bisa lebih agak di ini aja, bahwa kita tidak boleh takut dengan hal seperti itu. Karena kadang kan, apalagi kalau teman-teman pendaki gunung ya, kalau sudah takut dengan seperti itu terus jadi panik, itu biasanya terjadi hal yang tidak diinginkan. Oh ya, karena dari pikiran. Nah, dari pikiran. Jadi untuk menghadapi hal yang seperti itu yang penting nggak usah takut. Kaget boleh, takut jangan. Karena udah takut nanti jadi ini Mas, kita sendiri yang mentalnya hancur. Udah mental hancur ya sudah, itu masih ada apa-apa nanti. Ya betul. Jangan takut dengan kayak gitu. Itu bisa dilawan. Dia membunuh, sebenarnya yang membunuh itu bukan mereka tapi pikiran kita sendiri. Oh gitu. Karena kepanikan itu. Saya diteror itu. Seminggu berturut diteror saya itu. Iya. Nah, barusan Mas Patrick menyinggung soal gunung. Ini apa Mas Patrick juga pendaki? Ya, saya punya hobi itu untuk mendaki gunung. Cuman terakhir saya lakukan tahun 2022 di Gunung Sumbing waktu itu. Oh gitu. Apakah pernah ada pengalaman? Karena kan pasti banyak banget pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan pegunungan ya. Karena teman-teman bisa cari aja di YouTube soal ya ketemu hal-hal seperti itu di gunung, pasti sudah banyak sekali. Tapi bagaimana dengan, apakah Mas Patrick punya pengalaman sendiri soal itu? Pengalaman sebenarnya kalau saya ke gunung ya Mas, ya pasti ada. Gitu. Cuman kan kita yang nggak kita ekspos itunya, karena tujuan saya ke gunung itu kan untuk mencari kesenangan dan ketenangan gitu. Dari happy di situ. Tapi ya pernah ada sedikit pengalaman tapi nggak serem-serem amat. Pas di Gunung Lawu. Gunung Lawu. Oh iya. Saya naik Gunung Lawu itu pas kejadian ada tsunami Banten sampai Lampung gitu. Terus saya naik Gunung Lawu itu Mas. Dan itu di situ saya ada sedikit gangguan, tapi ya mungkin bisa diceritakan lain kali. Soalnya itu nanti agak panjang. Oke. Agak panjang. Oke. Ya, kalau seperti itu kayaknya dari Mas Patrick bisa cukup sekian dulu ya teman-teman ya, karena mungkin di video berikutnya bisa Mas Patrick lagi nanti yang menjadi narasumber. Nah, kalau teman-teman setuju, tinggalkan saja di kolom komentar ya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, boleh tanyakan saja di kolom komentar. Siapa tahu nanti Mas Patrick bisa menjawab kalau suatu hari jadi narasumber lagi di sini. Dan terima kasih Mas Patrick sudah berbagi cerita tentang kisah awal mula awal mula memperbaiki rumah ya berarti ya. Tinggal di rumah meninggali rumah baru yang tidak baru juga. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan like-nya ya kalau teman-teman menyukai video ini, dan kalau nggak suka tekan tombol dislike-nya 2 kali teman-teman ya. Dan terima kasih sekali lagi.
Sampai jumpa di video berikutnya.